Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 18 Oktober 2025. Pada video kali ini saya akan membahas kondisi yang sedang hot pada perdagangan kemarin sore. Pada perdagangan kemarin atau overall minggu ini ada banyak sekali berita seru. Ada banyak banget hal yang seru untuk dibahas dan ditutup dengan sangat luar biasa dengan kejatuhan IHSG sampai sempat 3% hari ini dan ditutup 2,5% dan disertai kejatuhan saham-saham Konglo yang jatuh secara luar biasa secara tiba-tiba. Ada apa sebenarnya di IHSG? Apakah ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang berlangsung selama minggu ini di mana ada kejadian-kejadian besar seperti dipecatnya Patrick Kluivert, ada juga Pak Purbaya yang semakin rajin buat konten, dan ada Danantara, dan banyak hal lainnya. Juga ada ulang tahun presiden kita tercinta, penguasa negeri ini Bapak Prabowo Subianto, dan hal-hal lainnya juga begitu menarik. Dan apakah ini berhubungan terhadap kehancuran IHSG secara tiba-tiba terutama pada perdagangan Jumat ini? Itu yang akan jadi pembahasan kita. Jadi ini cukup spesial, udah boleh buka matanya, karena saya akan membahas saham dari kategori Konglo yang sedang hot, yang jatuh secara signifikan. Kita akan bahas seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas ini kondisi IHSG dulu. Seperti dilihat ini pada perdagangan terakhir IHSG turun 2,5%, dan kalau kita lihat ini hanya penurunan IHSG ini hanya dimotori oleh pembelian investor lokal sebesar 304 miliar. Tentunya ini era yang baru. Kalau dulu di era lama, IHSG yang lama ketika masih digoreng oleh investor asing, kalau IHSG turun sampai 2,5%, pasti investor lokal at least harus berkorban 2 triliun rupiah. Harus beli 2 triliun supaya IHSG bisa hancur sedalam ini. Tapi ini IHSG hanya investor lokal hanya beli 304 miliar dan belinya juga hanya di saham BMRI cuma 375 miliar, Archie, BBRI, Harta, dan Brand. Jadi pembelian investor lokal nggak signifikan, malah ya kalau dilihat action signifikan yang dilakukan investor lokal, pahlawan bursa, para nyangkuters, dan fundamentalis pada perdagangan terakhir lebih ke aksi cut loss besar-besaran di BBCA yang di cut loss 242 miliar Jumat lalu, yang membuat harga saham BCA akhirnya rebound. Yang ditunggu-tunggu, cut loss massal telah terjadi. Cuma overall tentunya yang penting bukan itu, karena BBCA, BMRI, BBRI itu nggak penting lagi di era IHSG yang baru ini, karena mereka semua itu adalah saham berfundamental yang harganya cenderung murah. Tentunya yang menyebabkan kejatuhan IHSG adalah saham-saham Konglo yang nggak ada fundamentalnya, yang valuasinya jauh lebih besar dari sekedar saham-saham fundamental yang dibahas tadi. Dan seperti kami bahas juga dalam podcast sebelumnya, kami bahas juga ada the new IHSG udah jadi the normal IHSG. Pada podcast sebelumnya kalau Anda tonton, kami jelaskan bahwa sekarang itu IHSG udah di bawah kendali bandar lokal dan supir angkot. Jadi tentunya kalau Anda anggap IHSG itu sebuah mobil, kalau supirnya berubah, karakter supirnya berubah, bahkan mobilnya pun berubah, tentunya pergerakannya tidak bisa menggunakan asumsi pergerakan zaman dulu. Ketika disetir oleh ini gitu kan, ketika disetir oleh supirnya aja investor, supirnya aja orang bule yang terpelajar, mungkin belajarnya di Inggris gitu, penuh dengan pakai jas dan lain-lain, naik nyetir mobil limosin, itu IHSG zaman dulu. Jadi gerakannya lambat karena disetir, digoreng oleh investor asing. Sekarang kan sudah berubah, sudah hampir 6 bulan lebih kami jelaskan bahwa sekarang itu IHSG di bawah kendali bandar lokal dan supir angkot. Kayak gitu. Dan bandar lokal nyetirnya berbeda. Nyetirnya angkot, bahkan gak makan sekolahan, cuma sampai SD sekolahnya dan lain-lain. Tentunya hal tersebut akan menyebabkan IHSG berbeda. Dan ini kami katakan, ini bukan lagi keanehan, tapi ini kewajaran yang baru. The new IHSG, the new normal, itu yang kita lihat. Jadi sebenarnya kalau IHSG tiba-tiba jatuh 1,3%, 3%, 2,5%, Anda harusnya nggak menganggap itu aneh, karena itu adalah karakter bandar lokal sejak dulu.
Makanya dulu kalau Anda udah nonton podcast ini 2-3 tahun lalu, saya sering mentertawakan para investor lokal dulu pahlawan bursa fundamentalis yang bilang nggak apa-apa kita beli BBRI terus, nggak apa-apa kita beli BCA terus supaya nanti bursa kita nggak dikendalikan oleh asing, supaya nanti saham fundamental bisa naik. Makanya saya ketawa-ketawa kalau dengar gitu. Buktinya sekarang. Karena pertama beli saham BCA terus, beli saham Mandiri terus, beli saham BRI terus, nggak membuat mereka bisa menaikkan saham itu, malah membuat saham itu tambah hancur. Itu sudah terbukti. Semua kata-kata saya 2 tahun lalu yang dicela oleh para fundamentalis, sekarang kan terbukti semua kan. Anda nggak percaya, nonton lagi aja podcast 2 tahun lalu, masih ada semua kok, nggak ada yang dihapus kayak gitu. Itu pertama, nggak membuat itu ini. Dan cuma menariknya sekarang IHSG dikendalikan oleh bandar lokal seperti harapan mereka. Cuma kalau harapan mereka IHSG dikendalikan bandar lokal lebih baik, ya enggak lah. Mereka jadi untung, para fundamentalis jadi untung ketika bandar lokal yang mengendalikan IHSG, ya enggak. Karena bandar lokal itu jauh lebih agresif, jauh lebih liar pergerakannya, jauh lebih seenaknya, goyangnya, beloknya, dan itulah yang akan jadi IHSG, di mana IHSG akan selalu bisa tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Itu udah biasa aja. Saya sekarang lihat IHSG turun 2% tiba-tiba, saya ngelihat berita pun enggak. Kenapa? Nggak apa gunanya lihat berita. Capek-capek. Saya IHSG turun 2% tiba-tiba, saya masih lebih seru nonton berita PSSI daripada berita-berita IHSG, berita ekonomi, kecap-kecap, dan lain-lain. Menurut saya itu nggak penting semua karena udah mati semua itu. Kayak gitu. Dan tentunya the new IHSG hubungannya dengan nggak ada lagi hubungan sama sekali dengan kondisi sektorial. Jadi Anda kalau mau, ini saran saya aja sebagai orang yang udah lama trading, Anda sekarang yang dulu sering baca berita, sering nanya kenapa IHSG naik, kenapa IHSG turun, percayalah jauh lebih baik buat Anda kalau mulai hari ini sampai atau setahun ke depan aja Anda puasa dulu baca berita setahun, Anda akan bisa melihat IHSG dengan cara lebih baik, Anda akan melihat opportunity lebih baik, Anda nggak usah makan kecap-kecap yang menurut saya udah kadaluarsa, yang sangat malah berbahaya buat Anda, karena mindset Anda terbentuk dengan cara yang salah. Kalau Anda sekarang makan kecap-kecap fundamental, akan membuat mindset Anda tambah jauh dari realita, yang membuat Anda tambah susah cari profit. Kalau saya ngeliat tiba-tiba IHSG turun, wah ini saham diakumulasi, saya beli, selesai. Nggak perlu mikir IHSG turunnya kenapa kan, karena nggak kenapa-kenapa, itu hanya hukum kebebasan bandar. Seperti itu, jadi itu sesuatu yang menarik juga untuk kita bahas. Dan ini kita lihat berita-berita the new IHSG, puji Tuhannya media sekarang sudah berubah, nggak ada lagi dulu kan IHSG turun karena suku bunga, karena kinerja bank ini, karena kinerja ini, karena US dollar, karena Donald Trump. Sekarang udah nggak ada lagi. Kalau Anda berita, cuma ini berita-beritanya seminggu ini IHSG tiba-tiba ambruk 1,3%. Mendadak ambruk aja. Kenapa ya? Memang gitu aja. Nggak ada penyebabnya, nggak ada apa. Anjlok 1%. IHSG anjlok 3%, semakin jauh dia berita cuma itu aja. Cuma angka aja. Misalnya hari Senin depan IHSG tiba-tiba turun 4%, that's it. Nggak usah bahas kenapa. Karena dulu kalau bilang IHSG turun karena asing jualan, sekarang asing nggak usah jualan, IHSG bisa turun. Karena asing jualan saham fundamental nggak akan membuat IHSG turun sampai 4%. IHSG turun sampai 4% hanya bisa terjadi kalau konglo lokal memutuskan untuk menghancurkan IHSG. Yaitu hak mereka kan. Duit-duit mereka, IHSG punya mereka yang ngatur semua. Seperti itu. Jadi itulah market yang baru yang kita harus beradaptasi kalau mau survive. Kalau hobi Anda memang baca laporan keuangan, ya silahkan. Baca aja laporan keuangan. Cuma saran saya jangan beli saham. Mendingan fokus dibaca laporan keuangan, lebih happy Anda. Bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum, Anda bawa ke tempat-tempat indah, baca laporan keuangan tentunya lebih membahagiakan buat Anda. Kalau memang itu hobi Anda. Kan ada yang hobi melukis, ada yang hobi menggambar, ada yang hobi berkuda, ada yang hobi baca laporan keuangan, that's it. Cuma jangan trading kalau nggak mau kehabisan duit, kayak gitu kan. Itu jadi sekarang semuanya tergantung hukum kebebasan bandar, naik turunnya. Jadi sekarang kalau ditanya apa yang menyebabkan IHSG naik atau turun, jawabannya cuma satu. Yaitu aksi akumulasi atau profit taking bandar dan konglo lokal, itu aja. Kenapa IHSG turun? Idealnya karena bandarnya profit taking.
Saya nggak pernah bilang bandar konglo lokal nggak boleh profit taking saja. Kalau Anda ikut workshop Bandar Mogi, saya jelaskan ada konglo lokal yang cenderung baik, yang jalan profit taking, ada konglo lokal yang agresif banget profit takingnya, hati-hati, ya, yang jelas-jelas tujuan mereka menggoreng saham konglo adalah untuk menyerap duit pahlawan bursa, ada kok. Nggak semua konglo-konglo itu mulia kok. Ada yang pengen cari duit juga gitu. Nggak pengen beramal, nggak semua konglo itu pengen beramal buat pahlawan bursa, nggak ada yang pengen cari duit juga, digoreng tiba-tiba pahlawan bursa masuk, profit taking diguyur, itu normal banget. Jadi kedepannya aksi profit taking bandar dan konglo lokal yang menyebabkan naik turunnya IHSG. Sebenarnya ini nggak beda jauh. Kalau Anda lihat 2 tahun lalu yang menyebabkan IHSG jatuh cuma satu kan, kalau asing profit taking. Yang menyebabkan IHSG naik juga cuma satu. Kalau asing akumulasi, sebenarnya cuma sopirnya aja yang berubah. Faktanya nggak berubah karena hukum kebebasan bandar adalah fondasi paling dasar dari IHSG. Nggak ada IHSG kalau nggak ada hukum kebebasan bandar. Seperti itu. Dan terlepas dari IHSG yang hancur-hancuran, yang bergerak secara liar minggu ini, ada banyak banget berita seru yang ada di IHSG yang menarik kita bahas. Dan ada satu berita yang menurut saya sempat membuat saya takut karena membuat saya khawatir, karena saya biasa nggak peduli berita kan, cuma berita ini dan bersamaan dengan tiba-tiba hancur saham konglo lokal hari ini itu membuat saya takut, dan nanti kita akan bahas. Yang pertama berita seru adalah saling lempar beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi WUS ini jadi saling lempar-lemparan, dimulai tentunya dari konten creator nomor 1 negeri ini Bapak Purbaya yang bilang nggak mau bayar kereta cepat dari APBN, terus tiba-tiba Danantara bilang harus bayar. Seru, ini 2 konten creator. Kita tahu sebelum Pak Purbaya diangkat, konten creator utama yang buat berita, buat cerita, buat pembahasan, buat rakyat bahagia adalah Danantara. Sekarang ada saingannya nih Pak Bahlil dan Pak Purbaya, itu yang memenuhi berita. Jadi kita lihat sekarang seru banget gini, berita-berita itu seru banget. Dan ini contoh-contohnya kayak gitu. Jadi Anda kalau ingat, hanya sebulan yang lalu, 1,5 bulan lalu, beberapa masih ingat waktu itu sempat ada kerusuhan, sempat ada tuntutan apa gitu, 17+8 itu kan 26 kan, simple aja sih, cuma waktu itu sempat heboh dan lain-lain. Sekarang kita itu semua masalah itu sudah berakhir kayak gitu. Kalau dulu itu content creator yang terkenal itu Ferry Irwandi, atau dulu ada Jeremy Pauline dan lain-lain. Sekarang saya nggak tahu content creator itu masih di luar atau udah di dalam, atau yang pasti kita udah nggak pernah dengar lagi omongan mereka karena memang udah nggak relevan. Sekarang content creator nomor 1 adalah Pak Purbaya. Semua orang membahas beliau, happy dengan keberadaan beliau, dan di sini kita buktikan bahwa Indonesia itu nggak butuh bersih dari korupsi, nggak butuh hal-hal yang dituntut oleh rakyat, itu cuma blunder rakyat. Yang ini sekarang Indonesia itu cuma butuh cerita, butuh content creator yang tiap hari buat fenomena, jadi kita bahas, jadi kita happy, walaupun makanya harus dikurangi ya nggak masalah, yang penting kita happy, kita engage. Memang itulah nomor 1 di Indonesia adalah content creator yang membuat rakyat bahagia, dan puji Tuhan penguasa menghadirkan Bapak Purbaya, dan seru kontennya itu. Minggu lalu di konten sebelah menyerang Pak Bahlil, hari ini menyerang Danantara, mungkin minggu depan akan ada pihak lain yang diserang, jadi seru-seruan ya. Sama lah, namanya content creator kan suka debat-debat palsu gitu biar seru kayak gitu kan. Yang pasti yang buat rakyat engage, rakyat bahagia, itu yang utama, karena tugas penguasa itu membuat rakyat bahagia kayak gitu, dan tetap survive tentunya. Kalau udah mati kelaparan tentunya itu nggak, penguasa yang nggak baik, tapi selama masih tambah kurus, tambah langsing, tentunya itu bagus ya kayak gitu. Terus ini dan menariknya lagi ini serang-serangan karena kereta api cepat ini beralih sama statement yang seru di mana Purbaya sentil Danantara pakai dividen BUMN untuk beli SBN. Jadi ini juga berita yang seru banget di mana Pak Purbaya bilang karena ketahuan nih Danantara beli SBN, dia ngambil dividen BUMN yang sebelumnya milik negara kan beberapa waktu lalu. Sebelumnya saya jelaskan, jadi Danantara itu dibuat supaya PSSI lolos ke ini kan, PSSI timnas masuk Piala Dunia, udah saya jelaskan di podcast sebelumnya. Jadi dibuatlah Danantara supaya Pak Erik nggak sibuk ngurusin BUMN. Tapi di tengah jalan ternyata BUMN-nya sudah
dibebas tugaskan, diturunkan, nggak tahu lah jadi apa, jadi RT atau apa gitu, saya nggak tahu. Jadi intinya BUMN sudah berakhir, sekarang semua udah jadi milik Danantara. Aset-aset yang tadinya milik negara, kan BUMN itu milik negara, sekarang jadi milik Danantara. Tapi Pak Erik sekarang udah jadi Menpora, udah ngurus anak-anak muda supaya berolahraga, dan PSSI udah nggak lolos Piala Dunia, tapi yang ada sisa Danantara ngambilin dividen dari BUMN. Kayak gitu, dan lucunya dividen itu malah dipakai untuk beli SBN. Yang notabene ujungnya negara juga yang bayar. Jadi ini sebenarnya buat Pak Purbaya ini konten menarik. Tentunya buat saya juga yang tahu, gila ini seru banget kayak gitu. Dan sebenarnya ini tuh sebenarnya ada dua pihak, ada yang membela Pak Purbaya, ada yang membela Danantara. Saya di sini biar seru, saya membela Danantara karena Danantara mengatakan alasan kenapa beli SBN. Alasannya pertama adalah kebetulan mereka punya waktu cuma 2 bulan untuk cari profit. Jadi kepepet, ada duit harus cuan. Jadi mereka milih investor, invest di obligasi negara, beli SBN, dan menambahkan ini cuma sementara aja. Jadi sebenarnya kalau Anda beli SBN, Anda tahu nggak bisa sementara banget karena 6 bulan pertama aja belum boleh dijual, dan kalau dijual biasanya rugi. SBN yang ini cuma ya ujungnya dapat kupon selama 3 tahun, selama 5 tahun. Itu sementaranya nggak apa-apa. Sementara kan let's say Pak Prabowo memimpin Indonesia selama 30 tahun ke depan, berarti kan ini sementara lah 3-4 tahun ke depan. Kayak gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang blunder, menurut saya ini sesuatu yang make sense. Bahkan kalau pilihan SBN juga sebenarnya satu hal yang sangat menarik sebenarnya. Satu investasi yang menarik, bahkan kalau Danantara investnya di misalnya contoh ya, belinya di Bibit gitu. Bibit saya yakin mayoritas dari Anda kenal, Bibit salah satu aplikasi untuk membeli SBN bisa dapat cashback 45 juta Danantara. Ini kalau rakyat jelata kayak saya dapat cashbacknya 45 juta. Kalau Danantara mungkin cashbacknya bisa 4,5 M. Kalau belinya miliaran dolar SBN, jadi ini satu sebab pilihan investasi yang menarik karena lumayan cashbacknya. Ada teman saya waktu itu kerja, ya saya nggak bisa bilang kerjanya di mana, dia invest dia dapat cashback iPhone. Lumayan, iPhone-nya bisa buat istrinya. Kayak gitu. Ini iPhone, ini 45 juta, iPhone udah dapat iPhone terbaru kayak gitu kan. Jadi ini sangat menarik karena memang SBN ini pilihan investasi yang menarik, apalagi tentunya Danantara sangat sangat kompeten di bidangnya, sangat ahli di bidangnya, sangat pintar mengukur risiko. Dianggap SBN ini nggak akan tumbang karena yang bayar negara sendiri kan. Jadi dapat dividen dari negara, beliin SBN, nanti negara bayar lagi ke Danantara. Jadi untung berkali-kali. Bukan cuman itu. Jadi Danantara juga memang ada beban karena mereka ini baru dapat pinjaman duit sampai 51 triliun dari para konglo-konglo lokal melalui Patriot Bonds. Jadi dapat pinjaman, udah mau akhir tahun gitu, ya harus dicuanin, beli SBN. Jadi sangat menarik. Dan kalau dilihat ini, kalau kita bandingkan, kalau mereka minjam duit dari Patriot Bonds, ternyata bunganya cuma 2%. Dan antara kalau mau bayar gitu, kuponnya cuma 2%. 2% buat konglo untuk tenornya 5-7 tahun ke depan, cuman setahun cuma butuh bayar ini kupon rendah 2%. Dan kalau dimasukin SBN, ini belum termasuk cashback ya yang bisa didapat, 5,5-6. Cuma cashback biasanya masuk ke rekening yang lain atau rekening apa ya, beda-beda lah, cashback masing-masing beda. Cuman lumayan gitu. Jadi bisa untung 4%. Jadi menurut saya ini langkah investasi yang jenius yang digunakan oleh Danantara. Waktunya kepepet, ada resiko sana, resiko sini kan, udah invest di GIA, udah invest di pengolahan sampah dan lain-lain. Sekarang invest di SBN, menurut saya ini sangat cerdas. Masukin Patriot Bonds, konglomerat ngasih ke mereka dengan mereka cuma butuh kupon 2%, mereka bisa dapat 5-6% keuntungan. Dan tentunya ini udah, jangan salah ya, dari 2 dapat 6 berarti untungnya 4%, berarti 200%.
kayak gitu, 200% dari itu kan dari cost-nya yang cuma 2%. Jadi ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat cerdas. Thumbs up buat teman-teman di Danantara yang menunjukkan bahwa Indonesia itu jago gitu, nggak butuh penasehat asing. Indonesia sendiri udah cerdas memanfaatkan momentum-momentum ini, di mana konglo invest cuma dapat 2% dan bisa mereka masukkan ke SBN yang dibayar negara, jadi aman kan, kayak gitu. Dan hal lain, hal yang hot lagi selain soal ini yang diangkat oleh Bapak Purbaya adalah tentang kereta api cepat. Kereta api cepat ini banyak yang angkat suara, dibilang Luhut gitu, Pak Luhut, karena utangnya besar kan. Luhut mengatakan perlu restrukturisasi utang karena katanya mereka terima barang busuk. Saya nggak tahu yang dimaksud Pak Luhut barang busuk apa, cuma saya udah naik kereta Wus sebenarnya baik-baik aja sih, nggak ada yang busuk. Bahkan saya juga pernah ke Cina naik kereta yang sama, sebenarnya keretanya sama, nggak lebih cepat di Cina dan sama-sama aja sih, nggak ada bedanya saya rasa. Cuma di Cina ini kereta api namanya, bukan Wus, bukan kereta api cepat ya kereta, bukan kereta api, kereta aja. Mau kampung-kampung juga pakai Wus gitu, ke seluruh Cina pakai ini gitu. Jadi biasa aja sih, cuma di Indonesia aja jadi big deal, jadi heboh nasional, bahkan setelah dibangun pun terus jadi heboh nasional, jadi konten yang membahagiakan warga Indonesia, jadi nggak pusing nuntut-nuntut yang aneh-aneh kayak gitu. Pak Mahfud MD khawatir, ini nambah keseruan lagi. Pak Mahfud bilang khawatir kalau memang Indonesia nggak sanggup bayar atau nggak mau bayar, nanti wilayah Natuna Utara diambil sama Cina. Ya saya pribadi saya nggak tahu Natuna di mana, nggak tahu Natuna itu apa. Saya cuma tahu ikan tuna doang. Natuna mungkin banyak ikan tuna di sana. Cuma menurut saya, terutama bagi orang Jakarta, tokoh pemerintahan, orang-orang penting di NKRI yang tinggal di Jakarta, tentunya Wus lebih berharga sih pada sekedar Natuna. Jadi kalaupun akhirnya harus gini ya nggak apa-apa lah, asal jangan diserang aja sama Cina gitu. Kayak gitu. Ini hal menarik lain, perkembangan menarik yang terjadi kayak gitu. Dan ada juga berita lain juga, BEI siapkan aturan free float berdasarkan market cap. Ini juga berita baru, sepertinya dari penguasa turun ke DPR, sekarang sudah akan diresmikan oleh BEI market cap. Jadi banyak komentator saham yang teoritis bilang ini bahaya, ini akan menyebabkan kehancuran buat saham konglo yang free floatnya kecil dan lain-lain. Nothing, saya bisa yakinkan nggak ada satupun dari itu yang benar, karena free float ya itu cuma peraturan lah. Tenang aja, ingat peraturan tertinggi di bursa saham adalah hukum kebebasan bandar, kayak gitu, hukum kebebasan bandar. Yang penting adalah kedamaian antara bandar dengan penguasa, that's it. Selama ininya masih damai, masih bergandengan tangan untuk memajukan negeri ini, semuanya akan maju-maju aja. ISG akan terus naik. BEI itu cuma penulis aturan aja. Tenang aja. Jadi saya sih sama sekali nggak khawatir, sama sekali nggak takut dengan kebijakan free float aneh-aneh. Kadang-kadang mau menyiapkan, saya ingat pernah ada dari 2 tahun lalu, dari 3 tahun lalu mau menyiapkan aturan buat market maker. Sampai hari ini saya nggak tahu aturannya apa, jadi nggak usah terlalu pusing lah. Mereka juga cuma butuh berita, butuh nulis kan, tugas mereka nulis, disiapkan, ya nggak masalah, tenang aja. Saya nggak khawatir sama sekali. Ini juga yang di luar sana terlihat penting, menurut saya sih biasa aja sih, kecap biasa. Karena banyak cara untuk membuat free float jadi besar. Saya misalnya punya pegawai 50 orang, itu jadi free float saya. Kalau tadinya saya punya 90%, kasih ke pegawai itu akunnya saya pegang semua, udah jadi free float. Masing-masing di bawah 5%, jadi namanya nggak kelihatan, free float udah tersebar. Gampang banget kok, kayak gitu bagi orang yang ngerti. Kayak gitu. Nggak masalah. Pak PP juga, kalau saya punya 100 pegawai, Pak PP bisa punya 1000 pegawai. Kepemilikan 90% bisa jadi tinggal 7 dibagi ke 1000 pegawai itu. Kayak gitu. Dibagi ya kan nomine doang kan, akunnya dia yang pegang, kendalinya dia pegang, tangan perjanjian, kalau perlu itu sumpah darah apa macam-macam bisa dilakukan lah, nggak masalah seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Hal lain juga yang menarik adalah gebrakan baru Pak Prabowo, yang ini juga sangat saya dukung. Semakin bangga saya punya presiden dipimpin oleh Pak Prabowo. Katanya kedepannya warga negara asing jadi pemimpin BUMN. Saya mendukung karena menurut saya itu sama seperti PSSI, semuanya harus based on kompetensi.
Kalau orang sama seperti di dunia sepak bola kan, kalau orang Indonesia nggak main bola ya dilarang main bola, nggak bisa main bola ya dilarang main sepak bola. Timnas yang main pemain asing itu udah terbukti berhasil kan. Cuma begitu juga dengan BUMN. Kalau memang BUMN rugi mulu dipimpin orang lokal, ya nggak apa-apa dipimpin aja orang asing. Menurut saya itu sangat fair, itu demi kemajuan bangsa, demi kemajuan Danantara juga. Kalau dividen BUMN semakin besar kan Danantara semakin kaya, semakin banyak investasi yang bisa diinvestasikan ke SBN misalnya. Seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat positif, cuma belajar dari kegagalan Patrick Kluivert, menurut saya harus hati-hati apalagi ini BUMN, karena BUMN itu bukan kayak PSSI yang cuma butuh pemain 21 timnas, bukan. BUMN itu bisa ada ratusan orang, dan ratusan orang, ribuan orang di bawah itu belum tentu happy dengan orang bule yang memimpin di atas. Bisa-bisa dikerjain nih orang bule. Kalau orang bule mimpin PLN bisa disetrum, bisa-bisa. Kalau nggak hati-hati jalan, kesetrum dia. Jadi atau bisa dipenjara, jadi harus hati-hati. Karena PSSI timnas yang pemainnya cuma 11 aja, ketika ada orang lokal kan bubar kan. Kayak gitu, jadi harus hati-hati. Jadi menurut saya Pak Prabowo juga harus lebih cerdas. Kalau mau memilih orang asing harus satu regu besar, harus ada perlindungan demi semuanya kejayaan negeri ini, Indonesia Emas 2025 tentunya. Seperti itu. Ini juga hal yang menurut saya sangat positif, berita bagus di market. Ini juga bisa berdampak positif buat saham-saham BUMN kalau memang BUMN-nya mau dijalankan, sahamnya mau digoreng, tentunya sangat positif. Kayak gitu. Dan hal paling hot yang menurut saya paling hot yang membuat alasan utama saya buat podcast ini adalah berita ini. Nggak terlalu banyak disebut, cuma menurut saya ini yang membuat saya khawatir. Yang buat saya khawatir, jangan-jangan yang buat IHSG hancur, saham Konglo hancur minggu ini, itu kejadian ini. Jadi berita kalau proyek PIK 2 milik Aguan dihapus dari daftar PSN proyek strategis negaranya Prabowo, kayak gitu. Jadi Pak Prabowo menghapus daftar Aguan ini. Ini menarik menurut saya, karena menurut saya yang saya tahu dari berita-berita, Pak Aguan ini akrab dengan Pak Jokowi, akrab juga dengan Prabowo. Ini bahkan mereka ketawa-ketawa, ada beritanya 2023, baru 2 tahun lalu ketawa-ketawa di PIK gitu. Tiba-tiba sekarang PIK dikeluarkan dari PSN. Ini aneh menurut saya. Karena menurut saya kalau akrab sama teman saya, proyeknya saya nggak akan buat kebijakan untuk merugikan teman saya kan. Kalau makanya saya nggak jadi presiden mungkin. Kayak gitu. Ini mungkin Pak Prabowo menganggap ini dihapus jadi buat kebaikan negara juga. Dan menariknya lagi, kalau kita lihat Pak Aguan atau namanya Sugianto Kusuma, ini bahkan beberapa bulan lalu dia nyumbang 3 triliun buat Danantara untuk beli Patriot Bonds. Kontribusi dia beli 3T. Ini salah satu yang terbesar, sama-sama Pak Antoni Salim, Pak Prabowo Pangestu, ini 2 orang terkaya di Indonesia. Franky Wijaya juga ini bos-bosnya IHSG semua ini gitu. Bos-bosnya IHSG semua nyumbang 3 triliun, terutama Pak Aguan. Jadi ini menarik menurut saya. Bisa orang sehebat beliau, sebaik beliau, sesukses beliau, semendukung, tiba-tiba proyeknya dihapus dari PSN-nya Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini sesuatu yang saya kaget. Saya pikir ya ada 2 pilihan kan, Pak Aguannya ikhlas ya nggak apa-apa, atau Pak Aguannya kecewa kan. Ada 2 pilihan itu. Dan karena kejadian ini bersamaan dengan kehancuran saham-saham Konglo, jadi saya mulai wondering, jangan-jangan ada hubungannya. Karena Pani memang udah hancur duluan, tapi setelah itu jangan-jangan ada hubungannya, jangan-jangan ada proyek-proyek lain yang tiba-tiba dihapus dari daftar Pak PSN Prabowo mirip Konglo-Konglo lain. Jangan-jangan kita, seperti saya bilang kan, kunci kesuksesan IHSG negeri ini ketika para bandar punya hubungan erat dengan penguasa, seperti saya bilang, dan kejadian itu membuat saya deg-degan sebenarnya.
Dan bukan cuman itu, kondisi diperparah karena hari ini atau kemarin keluar lagi berita bahwa ini dari CIO Danantara mengatakan bahwa dividen BUMN yang diterima Danantara itu nggak akan buat bayar utang, itu semuanya buat investasi. Jadi menarik. Jadi kita tahu Danantara duitnya pilihannya cuma dua, dari Konglo atau duit yang masuk ke Danantara either dari Konglo atau dari ini kan, dari dividen BUMN. Katanya Konglo udah ngasih duit, harusnya dikasih bunga. Sekarang bilang, Danantara nggak ada duit. Memang ini pertama membahas untuk konteksnya untuk membahas kereta cepat. Intinya Danantara gue nggak mau bayar karena duit ini buat investasi, bukan bayar utang. Kayak gitu. Sekarang jadi Cina yang gigit jari, wah nggak dibayar gua gitu kan. Sekarang Cina, kedepannya bisa konglo-konglo lokal juga ke depan dibilang yang sama kan, dengan gagah berani bilang ini duit itu buat membangun negara, buat beli SBN, buat invest, nggak ada buat bayar utang. Pertanyaan yang udah ngutangin gimana? Tentunya ini juga bisa membuat gejolak atau at least kekecewaan di negeri ini. Dan semua itu tiba-tiba dan menariknya sebenarnya IHSG sudah goyang dari awal minggu, saham-saham Konglo udah goyang dari awal minggu, tapi hari ini itu menarik karena hari Jumat kemarin adalah hari ulang tahun Pak Prabowo yang ke-74 kayak gitu. Pak Prabowo udah buat pesta, menunjukkan kebaikannya ke negeri ini. Pertama, beliau sebagai itu pestanya sebagai bukti kebaikannya buat rakyat Indonesia. Beliau di hari ulang tahunnya buat nasi goreng menu spesial MBG se-Indonesia. Seluruh anak Indonesia kemarin makan, anak Indonesia yang dapat MBG makan nasi goreng. Kenapa? Karena nasi goreng adalah favoritnya Pak Prabowo. Sebaik itu beliau. Pengen nasi goreng bukan hanya buat presiden aja, bukan hanya dia yang suka. Kedepannya kemarin semua anak MBG dapat makanan favoritnya Pak Prabowo. Luar biasa banget, sampai terharu saya. Seperti itu. Kedua, bukan cuma itu, bukan cuma anak. Tiba-tiba kado ultah dari Pak Prabowo juga. Ini berita lain, pemerintah luncurkan BLT untuk 35 juta penerima baru. 35 juta orang dikasih BLT sebagai hadiah ulang tahun, kado ultahnya Pak Prabowo. Luar biasa banget. Jadi intinya ini pesta rakyat besar-besaran. Itu sebabnya saya tadinya mikir di pesta rakyat ini harusnya IHSG digoreng. Kita tahu sebelumnya sempat ada pesta rakyat juga yang seru juga, pesta kemerdekaan Indonesia kan. Kita tahu pas pidato Pak Prabowo ya IHSG digoreng sampai 8.045 untuk merayakan kemerdekaan Indonesia ke-80. Jadi saya tadinya expect hari ini saham-saham Konglo naik luar biasa seperti kejadian sebelum pesta 17 Agustus kemarin. Ternyata hancur. Dan saham Konglo yang sebelumnya menyebabkan kenaikan IHSG ternyata jeblok. Saham supir angkot Brand turun 5%, Cuan 9%, PTRO 5%, Tepia, BRPT jatuh semua. Bukan cuma itu, ternyata ini bukan saham-saham ini saham-saham yang paling hancur. Kalau Anda lihat konglomerasi report, ternyata paling hancur itu saham MLPT turun 15%. JAN milik Haji Isam yang dianggap juga salah satu sahabat Pak Prabowo selain Pak Agwan, selain dekat dengan Pak Prabowo, juga turun 14,9%, TB 14,7%, BWPT, Hapsoro juga tentunya orang dekatnya kayak gitu, DSSA, Sinarmas Group, ini juga PSN-nya ini semuanya hancur-hancuran. Hari ini Lipo, Bakri, hancur-hancuran harga sahamnya. Jadi itu sebabnya tadi sore saya lihat jangan-jangan ada something. Karena di hari ulang tahunnya Pak Prabowo malah IHSG jatuh. Ada dua kemungkinan memang. Kemungkinan pertama memang tadinya ada teori juga mungkin ulang tahunnya ke-7 ini pas IHSG ke ulang tahun Indonesia yang ke-80 kan IHSG dibawa ke 8.000 kan. 8.000 sebenarnya mungkin ideal kalau pakai logika gitu mungkin ulang tahun Pak Prabowo yang ke-74 IHSG dibawa ke 7.400 atau 8.074. Cuma kenyataannya enggak, IHSG enggak dibawa ke situ. Jadi saya wondering, ini ada apa nih?
apakah memang arahannya seperti itu? Atau mungkin kejadian-kejadian seperti Danantara uangnya buat investasi semua, atau kejadian Pak Aguan ini menyebabkan ada something happen di atas sana yang tentunya kalau itu kejadian bubar semua. Bubar semua. Kalau para konglo-konglo itu pengen kabur secepatnya, bubar semua. Tentunya kita semua berdoa itu nggak terjadi, cuma kita lagi wondering kan, karena kita belum tahu, kita bukan konglo yang tahu berita itu. Seperti itu. Jadi karena itu untuk UBBM hari ini secara spesial saya akan membahas pergerakan saham-saham konglo yang buat gejolak pada IHSG hari ini. Untuk lihat intinya apa? Intinya kita mau lihat apakah ada aksi ekstrim yang dilakukan bandar konglo lokal di hari Jumat ini ketika IHSG jatuh 2,5% tepat di hari ulang tahun penguasa kita tercinta. Kayak gitu. Kita lihat. Kalau ada, itu warning mengerikan buat minggu depan. Karena ini baru awal. Kalau memang ada hal mengerikan, ini baru awal. Karena sebelumnya minggu lalu IHSG masih all time high kan. Ini baru awal. Kayak gitu. Dan kita tahu fondasi IHSG sekarang konglo lokal. Kalau fondasinya goyah, ya goyah semua. Kalau fondasinya goyang, memang fondasinya suka goyang. Cuma kalau goyah, runtuh, bisa runtuh semua. Jadi mari kita lihat. Pertama tentunya konglo utama di bursa kita ada Barito Group. Hari ini market cap Barito Group turun 8%. Saham ini di bandar supir angkot, ini 3 saham menarik, Brand turun 5, BRPT turun 7, Cuan turun 9,6%. BRPT saya akan bahas 1-2 saham aja. BRPT hari ini turun 7%, ini bandar supir angkot. Kalau kita lihat, ini saya analisa foreign flow dan bandarmologinya secara cepat aja. Secara foreign flow kalau Anda lihat ini grafik foreign flow-nya asing mulai akumulasi di awal September, mulai goreng luar biasa pertengahan September. Kalau dilihat sejak awal minggu ini 5 candle ini berarti sejak hari Senin investor asing memang sudah profit taking di pucuk. Kenapa ya? Mungkin salah satunya karena pahlawan bursa senang beli di pucuk kan. Jadi bandar beli di bawah, jual di pucuk, wajar-wajar aja. Dan terlihat memang ada aksi profit taking yang terjadi. Jadi profit taking itu bukan start Jumat ini. Aksi panik selling bukan start Jumat ini, ternyata profit takingnya udah dari Senin. Jadi ini wajar-wajar aja. Kalau nggak ada berita, saya anggap ini koreksi yang wajar. Bahkan kalau kita lihat hari Jumat, hari Jumat kemarin, penurunan dan outflow Jumat nggak banyak beda. Kita lihat outflow-nya cuma segini, penjualan asing. Cuma 58 miliar. Pada hari Jumat masih kalah dari hari Selasa, hari Senin itu masih kalah. Jadi menurut saya kalau kita nggak bahas ada ulang tahun Pak Prabowo, ada kejadian Pak Aguan, menurut saya ini hanya profit taking biasa yang nggak signifikan. Kecuali kalau hari Jumat ini tiba-tiba asing jualan profit taking habis-habisan 300 miliar gitu. Tentunya itu signifikan, menandakan ada yang aneh. Kalau hari ini harga sahamnya turun, profit taking setelah bandar beli di bawah, ini normal-normal aja. Itu kalau kita lihat dari sisi foreign flow. Kalau kita lihat dari sisi bandarmologi hari Jumat, kita lihat bandar melakukan akumulasi. Kalau secara bandarmologi, kita lihat broker summary-nya, kita analisa bandarmologi, bandar justru melakukan akumulasi sama HP. Jadi yang jual memang AK, MG, BB, itu broker-broker yang biasa dipakai asing, KZ, YU, AI, broker asing, tapi yang borong itu HP. Jadi kami kan ada di tools bandarmologi kami ada broker pengendali bandar, broker yang sering dipakai supir angkot. Saya kasih tahu bocoran salah satu broker yang sering dipakai supir angkot itu HP. Dan HP beli. Jadi asing jual, asing itu mungkin partner mereka, mungkin asing biasa tapi yang beli HP. Jadi menurut saya hari Jumat meskipun jatuh ini aman-aman aja, bahkan secara bandarmologi akumulasi. Di sisi lain pahlawan bursa malah melakukan aksi cut loss. PD dan EP melakukan pembelian. Sebelumnya kalau Anda lihat di sini PD dan EP itu beli. Anda analisa lagi sendiri, di atas itu di pucuk beli, di bawah cut loss. Jadi bagus pengorbanan yang dibutuhkan kalau BRPT mau dibuat lagi.
Dan kalau ada total pakai tools bandarmologi, broker-broker andalan supir angkot yang biasa dipakai supir angkot, broker pengendali konglomerasi sepanjang di hari Jumat ini melakukan akumulasi yang cukup besar. Jadi ini menarik. Jadi simpelnya kalau kita bahas BRPT aja nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada kepanikan, nggak ada kemarahan, nggak ada ini, pokoknya nggak ada hal-hal ya worst case scenario nggak kelihatan dari pergerakan bandar di BRPT hari Jumat ini. Kayak gitu, saham supir angkot kayak gitu. Jadi key pointnya, aksi profit taking bandar sudah mulai sejak awal minggu, wajar. Seperti dibilang, di era IHSG ini, IHSG akan jatuh kalau bandarnya profit taking, dan profit taking Jumat distribusi secara foreign flow tapi ditampung oleh broker andalan supir angkot. Saya dalam kondisi nggak punya, cuma ini jadi saham menarik saya, lirikan saya di hari Senin depan, karena Selasa kemarin beberapa saham saya kena trailing stop. Saya cerita di gathering alumni foreign flow ya, saya langsung curhat, saya kena trailing stop di BRMS, di beberapa saham lainnya lah, saya nggak usah sebut. Dan sekarang saya dalam kondisi nggak punya saham-saham Konglo ini, tapi saya apalagi kalau Senin nggak ada aneh-aneh, saya berani masuk lagi. Kayak gitu, saya nggak khawatir dengan kejadian-kejadian worst case scenario yang saya khawatirkan tadi. Kita coba bahas saham lain, cuan. Kalau dianalisa secara foreign flow ini belum memenuhi syarat dianalisa menggunakan foreign flow karena partisipasi, kontribusi, dan korelasinya masih cenderung kecil, jadi belum memenuhi syarat. Tapi kalau kita lihat korban flow-nya aja, tidak ada aksi panik buying pahlawan bursa di harga pucuk. Beda kayak BRPT, cuan ini di harga pucuk nggak ada aksi panik buying pahlawan bursa. Artinya ya, at least retail-retailnya juga nggak borong di atas, jadi nggak terlalu mengkhawatirkan. Kalau secara bandarmologi, indikasinya sama, jadi ini memang nggak layak analisa foreign flow, cuma saya tunjukkan aja. Jadi kita harus megang analisa bandarmologi. Indikasinya sama, bandar profit taking sepanjang minggu lalu, penjualan besar dilakukan broker pengendali konglomerasi sepanjang minggu lalu. Dari Senin sampai Jumat. Jumat distribusinya kecil tapi penurunan harganya sangat besar. Jadi ini yang buat cuan menarik karena cuan turun 9% padahal distribusinya cenderung kecil. Kalau Anda lihat di sini, ini bahkan saya yakin beberapa orang menganggap ini akumulasi. Kesimpulannya ini distribusi yang kecil, tapi saya nggak harus khawatir. Menurut saya ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Jumat lalu bahkan penurunan 9% itu menurut saya jadi opportunity. Key point-nya, penurunan Senin dan Kamis wajar disertai profit taking bandar, wajar bandar profit taking. Penurunan Jumat menurut saya terlalu besar dan tanpa disertai distribusi yang signifikan. Jadi so far kesimpulan pertama, supir angkot baik-baik aja. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang ini hanya aksi markdown, profit taking, wajar-wajar aja, nggak ada hal negatif. Lalu Pak Hapsoro, Happy Group, ada Raja, ada Ratu. Raja turun 21% minggu ini, Ratu turun 23% minggu ini, jadi koreksi yang sangat besar untuk salah satu orang dekat penguasa juga. Raja hari ini aja turun 9%. Kita analisa pergerakan bandarnya, turunnya kita semua tahu, kita analisa pergerakan bandarnya. Ini analisa foreign flow 2.0-nya, bandar profit taking bandar sudah dimulai di harga pucuk. Kita lihat, kalau dilihat di sini bandar udah mulai profit taking. Podcast sebelumnya juga saya menjelaskan bandar udah mulai profit taking saham Raja, dan wajar kalau harga sahamnya turun 21% karena bandar udah mulai profit taking. Kayak gitu. Udah ada indikasi jual. Anda lihat ini foreign info-nya, foreign flow-nya, korban flow-nya udah ini. Penurunan hari Jumat, tapi kalau kita lihat hari Jumat, hanya hari Jumat ini, penurunan hari Jumat tidak disertai profit taking besar. Anda lihat ini tidak ada penjualan besar, foreign info-nya, bahkan korban flow-nya juga naik. Artinya pahlawan bursanya justru jualan di hari Jumat kemarin. Kalau kita lihat dari analisa bandarmologi kita lihat hari Jumat ini 4 broker bandar ada di top 4, broker-broker retail cenderung malah melakukan pembelian di harga bawah ini. Jadi melakukan, ini beli ya. Di XL, XC masuk dalam top buyer gitu. Jadi minggu ini bandar profit taking besar-besaran, tapi ini hari Jumat distribusinya wajar bisa dibilang.
Jadi ya beli tapi nggak terlalu besar ya. Ini kan jual 219, ini XL sama XC aja cuma 40.000 lotan. Jadi nggak terlalu besar. Jadi Jumat harganya jatuh cukup banyak 9%, tapi distribusinya wajar. Key point-nya, profit taking bandar sudah berlangsung selama 2 minggu, jadi sudah awal dari pucuk, udah bahas di podcast sebelumnya juga. Bandar sudah jual di harga pucuk, wajar. Bandar masih lanjut profit taking di hari Jumat meskipun udah nggak terlalu besar, pembelian retail nggak terlalu besar. Di sini kita lihat kayak gitu. Oh ya, di sini juga beli ya, naik kan. Pembelian retail nggak terlalu besar di sini, jauh lebih kecil daripada hari sebelumnya. Terus penurunan harga Jumat cukup dalam dibanding penjualan bandar. Menurut kami kalau jualannya dikit nggak harus turun 9%. Jadi ini satu tema aja menghancurkan IHSG dan tidak ada panic selling atau kemarahan bandar di hari Jumat. Juga untuk grup ini nggak kelihatan ada panic selling. Kita lihat saham lain, saham raksasa lain di IHSG, saham DSSA. Hari ini turunnya gila 13%. Saham ini turunnya. Kalau Anda lihat secara foreign flow ini ketika naik diakumulasi, hari ini secara tiba-tiba ada outflow yang cukup signifikan. Anda lihat outflow-nya cukup besar, lebih besar at least dalam sepanjang bulan Oktober, dan saham DSSA turun 13%. Nah, jadi outflow dalam jumlah normal ya lumayan sih, cuma untuk turun 13% ini. Dan beda sama Raja, beda sama Barito Group yang sebelumnya ada indikasi profit taking. Kalau saham DSSA ini sebelumnya ada akumulasi, cuman tiba-tiba aja hari Jumat ini jualan. Saya nggak tahu ini analisa bandarmologi Jumat. Kalau secara bandarmologi, bandar distribusi besar, pahlawan bursa borong di hari Jumat ini kemarin. Distribusi tidak terlalu besar jika dibanding akumulasi sebulan terakhir ya. Distribusinya lumayan sih, tapi yang nggak terlalu besar untuk kejatuhan tiba-tiba ini. Istilahnya dia nggak cuan kalau jualnya kayak gini, kalau ngomong bicara akumulasi sebulan terakhir. Cuma saya kalau untuk di Sinarmas ini agak sedikit lebih hati-hati karena takutnya PSN-nya juga dicabut kayak gitu, karena mungkin agak mirip-mirip, dekat juga dengan Pak Jokowi, dekat juga dengan Pak Prabowo, masuk PSN juga, dan tiba-tiba kalau tadi kan profit taking wajar kan, kalau ini tiba-tiba turun 13,7%. Saya juga udah nggak punya DSSA, cuma ini bukan saham yang berani saya buy on weakness minggu depan kalau kembali turun seperti itu. Key point-nya distribusi bandar terjadi tiba-tiba hari Jumat, itu harus warning. Kalau tiba-tiba, kalau yang lain kan nggak tiba-tiba, profit taking wajar. Menurut saya penurunan 13% untuk distribusi hanya sebesar 68%, 60 miliar ini agak berlebihan profit takingnya. Agak terlalu dalam, cuma ya ini bisa jadi awal dari aksi jual yang lebih besar, kepanikan yang lebih besar, bisa takutnya jadi awal. Jadi saya agak hati-hati dengan grup ini, walaupun sebenarnya sih Sinarmas Land dan Sinarmas ini dua grup yang berbeda ya, cuma ya hati-hati aja karena secara bandarmologi juga agak kurang menarik. Dan yang terakhir yang menurut saya membuat, jadi so far kalau kita lihat dua konglo wajar-wajar aja, nggak ada indikasi kepanikan, kemarahan dan lain-lain. Meskipun membuat IHSG jatuh, saham Sinarmas ada sedikit indikasi walaupun nggak sebesar itu, tapi ya udah hindari aja kan. Yang menarik, cuma menurut saya pertanyaan saya terjawab ketika saya melihat saham WiFi yang turun 14%. WiFi kan nggak mungkin kan tiba-tiba dapat masalah dengan penguasa, kan nggak mungkin kayak gitu turun 84, bahkan dia turun lebih dalam 14% seperti itu. Dan kalau kita lihat WiFi ini, kalau Anda follow Telegram kami, udah kami bahas sejak awal minggu kemarin bahwa WiFi ini kita lihat asing memang sudah profit taking juga dari pertengahan minggu lalu. Kita lihat grafiknya udah turun drastis, korban flow-nya turun, foreign NQ-nya turun. Kita lihat, dan kalau kita lihat, Anda perhatikan sepanjang bulan Oktober ini investor asing sangat aktif di saham WiFi ini. WiFi, saya nggak tahu ini perusahaan apa dan nggak tahu nyebutnya gimana, cuma itulah ya kayak gitu. Harga sahamnya di sini kita lihat foreign flow dan foreign NQ-nya naik, di harga puncak mereka profit taking. Jadi ini profit taking wajar, dan menurut saya
kalau memang menurut saya kalaupun mau merayakan, memang kalau Pak Prabowo pengen merayakannya dinaikkan, harusnya wifi-nya naik. Ini wifi-nya dijual, profit taking secara normal membuat saya nggak mungkin lah ini kena masalah, tapi ini juga turun. Jadi menurut saya semua ini adalah koreksi yang wajar. Jadi hanya investor asing yang profit taking, asing akumulasi di bawah, jual ke pahlawan bursa di harga atas, udah sehat sahamnya. Nggak ada distribusi di saat kejatuhan harga hari Jumat. Hari Jumat ini malah nggak ada distribusi. Bahkan kalau kita lihat di sini foreign and co-nya malah buyback. Malah yang berkorban justru pahlawan bursa yang cut loss ininya turun. Harganya turun 14%, pahlawan bursa cut loss. Pahlawan bursa yang beli di atas, di sini cut loss di sini. Jadi ini tentunya hadiah juga mungkin dari rakyat buat penguasa atau keluarga penguasa kayak gitu. Dan wifi ini kita lihat kalau secara bandar melalui harganya turun tapi bandarnya akumulasi. Ini sangat menarik, harganya turun bandar akumulasi dan pahlawan bursa cut loss massal dan barang mereka yang beli di pucuk sini cut loss massal di bawah. Kita lihat broker-broker retail banyak yang menjadi penjual. PD XL ini top bayarnya ketika di puncak, sekarang jualan cut loss di harga bawah. Juga ada beberapa broker retail lainnya juga melakukan penjualan cut loss di harga bawah. Jadi bahkan wifi ini indikasinya sangat menarik, sangat murah, meskipun harganya jatuh, ada akumulasi di bawah, ada buyback di bawah. Jadi key point-nya bandar Senin sampai Kamis profit taking, Jumat harganya dihancurkan, dan pahlawan bursa dikasih kesempatan untuk cut loss untuk di buyback di bawah. Jadi so far kalau kesimpulannya, jadi saya dapat kesimpulan ini setelah menganalisa yang saya ajak Anda sama barang. Jadi kalau dari sisi, kalau saya boleh mengambil kesimpulan, saya rasa nggak ada kepanikan yang berlebihan, nggak ada kemarahan para konglo, nggak ada satu worst case skenario yang membuat kita wah ini bahaya, konglo bakal digoyang, saham konglo akan hancur, IHSG akan ikut hancur juga. Saya nggak melihat ada risiko itu. Saya sekarang tidak dalam kondisi takut, hati-hati, pengen langsung bersihin portfolio, enggak sama sekali. Menurut saya semua baik-baik aja, pemerintahan baik-baik aja, penguasa baik-baik aja, dan konglo, mayoritas konglo juga baik-baik aja. Kalau ada sejumlah konglo yang mungkin nggak baik-baik aja, yaitu hanya minoritas aja yang nggak akan cukup buat menghancurkan bursa, karena tadi grup-grup utama seperti Barito itu baik-baik aja, seperti itu. Oke, hari ini terakhir saya akan menjawab pertanyaan karena seru, banyak komentar-komentar. Di ini saya akan bahas, ini beberapa yang banyak dibahas. Ini saya sudah ingatkan, bubble konglo nggak ada. Bubble konglo, nggak ada pesta yang tidak berakhir. Minggu depan banking mulai manggung, retail kejebak di pucuk, konglo average down terus, hati-hati kena mental. Saya nggak tahu ini berharap dia nyangkut terus di banking atau enggak. Menurut saya nggak ada hubungannya banking dengan saham konglo. Banking digoreng itu alasannya cuma satu, kalau pahlawan bursanya cut loss kayak gitu. Jadi nggak ada hubungan. Yes, konglo ini cuma saya akan bahas, ini saya baca dulu pertanyaan satu lagi yang berhubungan. Langsung aja Bang, semua pesta akan berakhir. Jadi sependapat kalau semua pesta berakhir, pertanyaannya kapan pesta konglo akan berakhir dan apa tandanya ketika kehancuran saham konglo sudah dekat. Jadi menurut saya akan fokus bahas itu aja, karena kebangkitan saham banking itu sudah jelas tandanya kalau pahlawan bursa udah cut loss, udah kejadian sehari di BCA. Kalau Senin cut loss lagi bisa naik lagi BCA, seperti itu. Itu simple. Cuma pertanyaannya, pertama, pesta akan berakhir, apakah saya setuju atau enggak? Pesta konglo akan berakhir. Saya bisa katakan setuju. Pesta konglo sooner or later akan berakhir. Karena semua saham, jadi pesta itu ada banyak. Cuma satu yang harus kita pelajari, pesta itu pesta di bursa saham itu nggak selalu cepat, nggak selalu berakhir 1-2 bulan. Unilever itu pestanya kalau nggak salah 8 tahun berturut-turut selalu naik. Setelah itu 5 tahun berturut-turut selalu turun. Pesta Unilever itu berlangsung 8 tahunan. Pesta BCA 10 tahunan. Kayak gitu. Berakhir ya? Pasti berakhir gitu. Pasti berakhir, dan sekarang sudah berakhir pesta BBCA. Pesta BRI juga sama. Dulu ada pesta HMSP, GGRM, semua akan ada akhirnya.
Dulu bumi 8.000 tuh naik terus, akan ada akhirnya, semua ada akhirnya. Cuman bukan berarti setiap kondisi Anda akan mengatakan akan segera berakhir. Itu harapan namanya. Bukan prediksi, bukan based on data. Yang pasti kalau saya lihat ya, based on analisa saya tadi ada bandar yang masih akumulasi, nggak ada penjualan besar-besar. Yang pasti pesta akan berakhir kalau bandarnya memutuskan untuk profit taking besar-besaran, menjual sahamnya ke pahlawan bursa, menjual habis-habisan sehingga uang pahlawan bursa buat mereka, pahlawan bursa dapat saham. Contohnya kejadian di BBCA, kejadian di BBR dan lain-lain. Saya percaya sooner or later brand itu bisa sama levelnya sama BBCA, saya percaya. Kalau udah ada 600.000 nyangkuters di brand, kepemilikannya udah 20% kepemilikan pahlawan bursa, bisa selevel dengan BBCA, saya percaya. Meskipun brand gak ada fundamentalnya, tapi bisa selevel, bisa serendah sama fundamental, saya percaya. Tapi nggak cepat menjual ke 600.000 nyangkuters, itu nggak cepat. BC aja berapa tahun, BRI aja berapa tahun didistribusi. Yes, pesta akan berakhir, ciri-cirinya kalau Konglo udah profit taking. Setelah mereka profit taking, pelan-pelan harga hancur. Dan menurut saya, hal lain yang tadi kita bahas, Konglo juga bisa hancur kalau memang ada goncangan secara personal atau secara langsung ke Konglo yang bersangkutan. Itu udah kita belajar di kejadian bandar lokal, Pak Bencok kan, Pak Bedi, di mana beliaunya ditangkap, harga sahamnya hancur, nggak ada yang ngebandarin. Itu juga bisa terjadi di saham Konglo. Jadi saya udah jelaskan ya. Per hari ini saya nggak melihat ada bahaya dua-duanya, jadi saya sih nggak menganggap ini tanda-tanda saham Konglo akan hancur dalam waktu dekat. Tapi at least kalau kedepannya itu kejadian, Anda udah tahu kayak gitu. Jadi itu satu hal. Ini pertanyaan lainnya ada berapa pertanyaan? Oh, ini satu lagi saya bahas dulu aja. Oh, ini yang udah dibahas di teles, ini udah dijawab. Kalau ada trader kakap atau influencer beli saham di harga atas dan bilang sahamnya nggak akan dijual, itu artinya apa, Bang? Ya, artinya dia influencer, dia nggak endorse saham yang bersangkutan supaya bandarnya bisa jual saham bersangkutan. Ini bukan cerita baru kok. Hampir semua influencer ternama, trader-trader sukses ternama yang mau kerjasama dengan bandar biasa melakukan itu. Mereka akan mengaku membeli sahamnya, menunjukkan diri kalau membeli sahamnya dalam jumlah besar supaya para followernya beli. Kalau followernya ratusan ribu followernya beli, berarti ada yang jual ke mereka kan. Yang jual itu yang bayar influencernya. At least kalau dari kejadian-kejadian lama seperti itu, dan kalau dia nggak akan jual ya nggak apa-apa. Dia bisa jual pakai akun ini, dan belum tentu, kadang-kadang cuma nitip nama doang. Kayak gitu, cuma nitip nama doang, duit belinya bukan pakai duit dia, bukan milik dia juga, cuma dia sebagai ini kan. Misalnya, kalau Anda lihat misalnya, Agnes Monica pakai HP Cina, belum tentu dia pakai HP Cina. Tapi dia pegang, yang beliin bukan dia. Itu cuma branding aja. Sama kok, marketing gitu-gitu aja, influencer gitu-gitu aja, tujuannya sama, menyerap uang masyarakat. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah, ikutin aja flow-nya, pelajari pola influencernya, dan Anda bisa survive, bisa untung, atau bisa menghindari saham tersebut bebas. Seperti itu. Oke. Kurang lebih itu aja, seru banget sih. Saya udah lama nggak ada UBB yang seru kayak gini. Menurut saya ini seru. Silakan kalau ada punya pendapat, silakan tulis pendapat. Kalau punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan Anda di bawah. Kita harapkan IHSG baik-baik aja. Kita harapkan saham Konglo terus kembali digoreng lagi. Mimpi kita IHSG bisa 9.000, bisa 10.000. Dimotori oleh saham-saham tidak berfundamental adalah mimpi mulia yang kita harapkan. Nah, itu baik buat ekonomi, baik buat Indonesia, baik buat negeri ini. Jadi kita harapkan yang baik-baik aja. Kita tentunya nggak berharap saham Konglo membuat ada jutaan orang nyangkut seperti saham banking kayak gitu. Nggak mau lah, amit-amit bisa kejadian seperti itu. Oke, sampai sini aja. See you next time. Sampai jumpa. See you in next podcast. Thank you.